Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi kita di materi manajemen keuangan, di mana kali ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Nah, ketika kita berbicara tentang manajemen kas, otomatis kita sudah membayangkan kan atau memprediksi bahwa bicara tentang kas adalah bicara tentang dana. Nah, sebenarnya apa itu manajemen kas? Kita pelajari dulu sebenarnya apa manajemen kas, kemudian ruang lingkupnya apa, kemudian resiko dan keuntungannya kita mempelajari manajemen kas itu sebenarnya apa. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang manajemen kas itu sudah bagian yang sangat terpenting ya ketika kita bicara tentang kas. Kas itu apa, kemudian mau dibawa kemana, kemudian apakah penting kita menganggarkan kas. Oke, di sini teman-teman akan saya ajak untuk memahami apa sebenarnya manajemen kas, kemudian ruang lingkup kas, kemudian resiko dan keuntungannya, kemudian bagaimana kita nanti menganggarkan kas. Nah, di podcast kali ini saya akan menyampaikan secara teoritisnya. Jadi untuk pembelajaran di mana latihan studi kasusnya nanti akan saya pisahkan tersendiri dan akan saya komunikasikan dengan mahasiswa melalui Google Classroom dan melalui via Zoom ya. Nanti di via Zoom itu akan saya jelaskan bagaimana cara langkah-langkah menyelesaikan studi kasus tentang manajemen kas. Oke, apa itu sebenarnya manajemen kas? Manajemen kas, ketika kita bicara tentang kas, udah berpikirannya adalah itu bagiannya dari mana? Dari aktiva. Sehingga kita bisa melihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kas itu apa? Kas itu adalah salah satu bagian dari aktiva. Ya. Jadi yang saya tebalin di sini adalah salah satu bagian dari aktiva yang bersifat paling lancar atau liquid. Kenapa disebut liquid? Nah, kenapa disebut liquid? Karena liquid itu gampang ya atau mudah dicairkan. Jadi, kalau kita bicara tentang kas, kembali lagi kita lihat pada laporan keuangan. Kita lihat kas, berarti kan ada uang kas. Berarti adalah uang yang kita pegang. Dan kenapa bersifat liquid? Karena mudah dicairkan dan mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan dana dari kas tersebut ya. Jadi di sini teman-teman pastinya bisa melihat kembali di laporan keuangan yang sudah saya berikan baik perusahaan maupun UMKM. Jadi di situ teman-teman akan melihat kas itu bagian mana sih? Oh, di bagian aktiva. Jadi kalau di dalam suatu perusahaan tidak memiliki kas, maka resikonya adalah susah dalam melakukan aktivitas atau operasional transaksi di dalam suatu perusahaan. Ya, itu yang harus kita garis bawahi bahwa kas itu memang adalah hal yang paling liquid, yang paling mudah dicairkan. Kemudian yang kedua di sini adalah yang kita perlu ketahui bahwa kas itu adalah aktiva yang tidak menghasilkan laba secara langsung. Karena apa? Karena kas ini digunakan oleh perusahaan atau UMKM untuk menjalankan operasi perusahaannya. Jadi kas itu memang buat operasional. Kita tidak menuntut bahwa kita mengeluarkan kas atau ada labanya, tapi laba itu akan diperoleh dari operasional yang lainnya, aktivitas atau transaksi yang lainnya. Sehingga di sini perlu kita pahami bahwa manajemen kas itu adalah bagian dari aktiva yang paling lancar. Nah, ketika saya akan bertanya tabungan apakah bisa masuk dalam kas? Nah, itu nanti kita lihat bahwa tabungan itu juga bisa masuk ke dalam kas. Tergantung tabungan yang seperti apa. Nah, tabungan yang di sini dalam artian bahwa tabungan yang mudah kita ambil. Misalnya kita bisa ambil di bank sewaktu-waktu. Sehingga uang tabungan itu masuk ke dalam kas di dalam perusahaan. Oke, itu teman-teman pengertian dari kas. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.